hari-hari ini Tuhan sementara mencurahkan secara penuh kuasanya dan pengurapannya untuk jemaat Tuhan, untuk umatnya. Yang percaya katakan amin. Dan hanya orang yang percaya, hanya orang yang menerimanya yang akan merasakannya. Jadi setiap kali kita ada di gereja, saya rindu semua kita membuka hati kita buat Tuhan. Karena percuma kita ada di gereja, tapi kita pulang seperti orang-orang biasa. Di rumahnya, di baitnya, Tuhan ingin mencurahkan isi hatinya. Tuhan ingin curahkan kuasanya bagi semua kita. Dan pagi hari ini saya juga percaya bahwa hal-hal yang besar akan Tuhan kerjakan. Haleluya. Sama-sama yuk kita buka dari Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Amin. Saudara, Anda itu umat pilihan Tuhan, Anda itu beda. Amin. Hari ini firman Tuhan saya berikan judul umat kasih karunia. Cuma katakan sama-sama, umat kasih karunia. Jadi saya percaya bahwa tidak kebetulan gereja kita dinamakan Gereja Kasih Karunia Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Dan Anda adalah umat kasih karunia. Saudara, hari ini saya sangat bersemangat. Hari ini saya sangat bersemangat saudara untuk menyampaikan ini firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah perjalanan orang Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan itu merupakan sebuah pelajaran penting bagi semua orang percaya. Sekali lagi, pelajaran perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan menuju tanah Kanaan ini sebuah pelajaran penting bagi semua orang percaya. Bahkan sampai di perjanjian baru sekalipun, semua para rasul mengulangi hal yang sama. Israel dijadikan pelajaran yang paling berharga untuk semua orang untuk semua orang benar, untuk semua orang percaya. Kenapa? Karena dalam kisah perjalanan orang Israel, kita melihat bahwa Allah yang disembah, Allah Yahweh, itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan kebaikan, amin. Tapi di satu sisi, Alkitab juga menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang pencemburu. Dan bahkan Allah, kata kita, tidak dengan segan Dia mencurahkan murkanya begitu Dia lihat umat perjanjiannya, the people of covenant, itu mereka melanggar janji Tuhan. Dan lihat, Dia adalah Allah yang baik, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan. Tapi di satu sisi, Dia juga Allah yang tidak dengan segan menghukum umatnya kalau mereka melanggar perjanjian. Makanya umat ini dibilang the people of covenant, umat perjanjian. Ketika orang Israel melanggar perjanjian, mereka punya perjanjian dengan Tuhan ketika mereka hidup berdosa, kita mengatakan bahwa Tuhan menulahi mereka dengan sakit penyakit. Dan yang dalam kondisi yang paling ekstrim, mereka diserahkan untuk bangsa-bangsa di sekitar mereka untuk dijajah. Jangan lihat. Jadi Anda jangan salah mengerti Tuhan. Sekali lagi, benar Dia Allah yang penuh kasih, benar Dia Allah yang penuh kasih karunia, anugerahnya. Tapi Dia tidak segan-segan menghukum kita kalau kita berdosa. Waktu Allah menghukum kita, waktu Allah menghajar kita, tujuan Allah satu, bukan karena Dia membenci kita, tapi Allah ingin kita kembali kepada jalan-jalan kita yang sudah salah. Jadi mohon maaf, kadang-kadang orang salah mengerti Tuhan. Dalam pasal ini juga kita akan melihat bagaimana peran Musa sebagai seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Dia seorang pemimpin karismatik yang sangat luar biasa. Dan saya sangat diberkati. Saya yakin juga bahwa ketika saya sampaikan ini, saudara pasti akan diberkati. Saudara seorang Musa seorang pemimpin yang karismatik, dia sangat luar biasa. Memimpin bangsa yang kata kitab tegar tengkuk ini. Kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saudara, saya sangat excited di pagi hari ini. Demikian kata firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Amin. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau. Nah, saudara perhatikan, saudara, kalimat berjalanlah dari sini. Cuma katakan sini. Nah,
kata sini itu menunjuk pada satu tempat. Kalau kita lihat itu pada pasal yang sebelumnya, pasal 32. Kata sini itu menunjuk kepada tempat di mana orang Israel berkemah, yaitu di kaki gunung Sinai atau gunung Horeb. Sesaat sebelum Tuhan perintahkan mereka untuk melangkah. Itu di ayat di pasal yang ke-32 kalau saudara baca. Oke. Nah, kita lihat sejarah Alkitab mencatat bahwa ya benar di gunung Sinai itu Musa bertemu dengan Tuhan, dan di gunung Sinai ini Musa menerima 2 loh batu, hukum Taurat, hukum Tuhan yang akan disampaikan untuk orang Israel. Tapi saudara, kalau saudara simak, saudara baca pasal 32 di kaki gunung Sinai ini juga sebuah peristiwa kelam pernah terjadi di sana. Apa itu? Orang Israel di bawah pimpinan Harun jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Waktu Musa naik ketemu dengan Tuhan 40 hari 40 malam di atas gunung Sinai atau gunung Horeb ini, dan Musa menerima semua penyataan Tuhan, termasuk untuk bangun kemah pertemuan, untuk jubah imam, untuk perkakas dalam rumah Tuhan. Musa terima semuanya, dan lihat dalam hadirat Tuhan semua hal dinyatakan detil, saudara, detil. Nah, karena kata kita sepertinya menurut orang Israel Musa berlama-lama di atas, okay? Dan karena mereka tidak mau tahan-tahan, mereka bilang untuk Harun, kami ingin dibuatkan sebuah Allah. Lalu mereka kumpul, mereka punya perhiasan, lalu dibikinlah patung lembu emas. Saudara, benar di gunung Sinai Musa ketemu dengan Tuhan, tapi di gunung Sinai juga sebuah peristiwa kelam terjadi. Orang Israel jatuh dalam penyembahan berhala, dan kalau saudara lihat, karena dosa mereka 7.000 orang dibantai habis saat itu. Awal saya bilang tadi, benar Allah itu penuh kasih karunia, tapi dia tidak segan-segan, dia menghukum setiap umatnya. Saudara, apa pelajarannya bagi kita semua di pagi hari ini? Jangan main-main dengan dosa. Jangan Anda main-main dengan dosa. Almarhum Gembala Cidang sering bilang buat kita dan semua jemaat Tuhan, saudara, dosa itu sifatnya fatal. Fatal. Di tempat ini juga Ibu Gembala sampaikan hal yang sama. Dan mungkin hampir tiap minggu kami ngomong soal dosa. Hampir tiap minggu kami ingatkan Anda tentang dosa. Kenapa? Kami ingin menjaga Anda. Oke. Semua kami rindu satu saat ketika Tuhan panggil semua kita pulang, kita berjumpa di atas. Amin. Dan lihat, bahkan saking murkanya Allah bilang nih, Musa, bukan aku, tapi aku akan mengutus malaikatku untuk berjalan di tengah-tengah umatmu. Untuk berjalan di tengah-tengah mereka. Bukan aku, karena kalau aku berjalan dengan mereka, mereka semua kubantai habis. Tuhan begitu murka. Tuhan begitu serius untuk menanggapi sebuah dosa. Dosa apapun yang kita buat, Tuhan serius menanggapinya. Jadi Anda jangan anggap remeh dosa. Buat Tuhan itu sangat serius. Anda lihat sekalipun dalam murkanya. Tapi Allah bilang, Musa, aku akan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di tengah-tengahmu. Dalam murkanya, tapi kasihnya masih ditunjukkan. Luar biasa, saudara. Ya kan? Dan ya sama seperti apa yang dibuat oleh Yesus. Dalam murkanya, tapi Allah masih ingat umatnya. Dan dia kasih Yesus. Nah, yang paling menarik adalah saudara, kita lihat kata malaikat. Semua katakan malaikat. Nah, kata malaikat dalam ayat yang tadi, itu dalam bahasa Ibrani dipakai kata malak. Itu menunjuk pada kata teofani, adalah suatu manifestasi Allah dalam wujud manusia. Sekali lagi, teofani adalah salah satu wujud Allah, manifestasi Allah dalam bentuk manusia. Dan ini beberapa kali dia muncul dalam kitab Perjanjian Lama. Kemarin kami juga sempat belajar tentang kristologi. Dan kami melihat bagaimana Yesus sebenarnya dia sudah ada sejak kitab Perjanjian Lama. Sejak Perjanjian Lama. Oke, sejak awal dia sudah ada. Jadi Yesus bukan ada waktu Perjanjian Baru. Tapi sejak Perjanjian Lama Yesus sudah ada. Ini kalau kita belajar teologi dibilang praeksistensi Yesus. Dan lihat, teofani manifestasi Allah dalam bentuk manusia. Oke, jadi ini adalah pribadi Allah dalam wujud manusia. Dia mewakili ketritunggalan Allah. Dan ini Yesus. Yesus, saudara. Saya mau tanya, di antara tiga pribadi Allah ini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, siapa yang saudara tahu masih mau berjalan di tengah-tengah umatnya, mengajar umatnya, menuntun mereka? Cuman Yesus. Cuman Yesus. Ya sekali lagi saudara, hari ini kita sambil belajar juga kita lihat
Oke, Yesus sudah ada bahkan sebelum dunia itu ada. Ya, kalau orang bilang, Yesus cuma ada di penyanyian baru. Tidak. Saudara, sejak awal mula Yesus sudah ada. Saudara, tadi saya bilang bahwa ini buat saya sebuah baru pernah saya susun khotbah dan saya menghabiskan waktu lebih dari 8 jam untuk saya duduk bikin khotbah saja, belum bikin yang lain-lain. Saya cuma baca. Dan ini baru kali pertamanya saya menyelidiki Alkitab dalam bahasa Ibrani dengan sangat intens. Dan saya buka Alkitab dalam terjemahan bahasa Ibrani dan saya klik dia punya semacam notifikasi. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Saudara, untuk satu kata malaikat saja saya 1 jam saya selidiki firman Tuhan. Karena saya tidak mau salah. Saudara, dan kata malaikat ini menunjuk, tadi saya bilang teofani, manifestasi Allah dalam rupa manusia. Makanya saya sangat yakin, saudara, Yesus itu sudah ada sejak awal. Oke, dia sudah ada sejak awal. Jadi kita kembali lagi saudara lihat bahwa waktu Allah berkata untuk orang Israel, kamu berjalanlah dari sini. Sekarang tugas kamu, Musa, pimpin mereka untuk ke tanah Kanaan. Saudara, sejak awal Tuhan sudah menunjukkan rencananya, tujuannya. Tuhan ingin supaya umatnya itu dipisahkan dari dosa. Tuhan tidak ingin orang percaya itu lama-lama diam dalam dosa. Apa yang mereka alami di Gunung Sinai itu sebuah pelajaran yang sangat berharga. Oke. Dosa, Tuhan tidak ingin orang itu berlama-lama di dalam dosa. Tuhan ingin pisahkan mereka, makanya Tuhan bilang, kamu berangkat dari sini sekarang. Tuhan ingin semua kita tinggalkan dosa kita. Jadi selama kita tidak beranjak dari Sinai, tempat perkumpulan dosa kita, maka kita tidak akan pernah sampai ke tempat yang diberkati, Kanaan. Anda ingat itu baik-baik. Makanya Tuhan ingin semua kita keluar dari situ. Kita lanjut ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Wow, luar biasa. Kita lihat, setiap firman Tuhan yang datang bagi kita itu bertujuan untuk mengoreksi kita. Amin. Jadi kalau Ibu Gembala berkhotbah di sini, semua anggota berkhotbah, itu bukan untuk menyinggung Anda karena Anda bukan selebriti. Karena firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Anda pernah rasa seperti ketika khotbah disampaikan buat Anda merasa seperti Anda punya hati teriris-iris. Itu positif. Artinya Tuhan mau ubahkan Anda. Amin. Jadi katanya keras sekalipun, keras tegas sekalipun, dan buka hati Anda dan terima. Dan lihat, ketika orang Israel mendengar kata Tuhan bagi mereka, mereka sadar. Lalu mereka bertobat. Nah, seringkali kami ajar di sini, kalau orang bilang dia bertobat, dia sadar, itu ada wujud nyatanya, ada dalam bentuk tindakannya, betul, amin. Jadi waktu orang bertobat ada tindakan nyatanya. Dalam kisah ini konteks dalam Keluaran pasal 33. Waktu orang Israel sadar mereka berdosa, kata kitab mereka melepaskan semua perhiasan mereka yang pernah mereka pakai, untuk bikin itu patung lembu emas. Karena mereka belajar dari mereka punya kesalahan. Mereka belajar dari dosa, mereka belajar dari mereka punya pengalaman. Lalu mereka ambil komitmen, Tuhan, saya tidak mau lagi mengulangi dosa yang sama. Ini orang dewasa. Waktu Anda sadar bahwa Anda berdosa, Anda buat komitmen dengan Tuhan, Tuhan, saya tidak mau lagi mengulangi dosa yang sama. Saudara, Tuhan bilang ini, waktu kamu lepas perhiasanmu, kamu lihat apa yang akan aku lakukan. Dan saya bilang, waktu Anda juga melepas perhiasan Anda, apa yang selama ini membuat Anda jatuh dalam dosa, kesombongan, apakah? Percaya dan lihat, ketika Anda melepaskan semua itu, apa yang menjadi Anda punya perhiasan, prestise, kebanggaan, waktu Anda lepaskan itu, lihat apa yang akan Tuhan buat. Anda mungkin gak sadar kalau selama ini Anda hidup berkekurangan, karena ada sesuatu yang Anda pikir Anda bisa banggakan. Kita lanjut ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Dan perhatikan kata jauh dari perkemahan.
dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di depan pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Wah, ini sangat luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Makanya saya bilang, saya sangat bersemangat waktu saya baca kisah ini, saudara. Nah, dan lihat, ini sebuah konsep awal gereja. Dulu orang Yahudi pada masa purba, mereka bangun mezbah itu pribadi buat mereka. Tapi sudah lihat, Tuhan itu rindu persekutuan. Semua katakan persekutuan. Tuhan rindu adanya persekutuan. Benar, di rumah Anda bangun mezbah, tapi Tuhan rindu ada persekutuan. Itu sebabnya Tuhan bilang, Musa, kamu buat ini nih yang namanya kemah suci, kemah pertemuan. Ini semua dia punya lengkap dengan ukurannya, semua warna kain detil. Kamu harus bikin dengan dia punya semua perkakas. Dan di tempat ini umatku, mereka akan datang dan mereka akan bersekutu di tempat ini. Dan lihat, sejak awal Tuhan rindu umatnya bersekutu. Dan lewat Besaleel dan Aholiab, semua perkakas, semua perlengkapan kemah pertemuan itu dibuat dengan sangat detail. Jadi saya bilang bahwa kalau kemah pertemuan konteks sekarang itu ngomong soal gereja. Oke, sudah lihat. Kemah pertemuan Tuhan bilang buat Musa, Musa, kamu bangun ini jauh di luar perkemahan orang Israel. Jauh. Saudara, tujuannya apa? Oke. Tujuannya apa? Apakah karena di tengah-tengah perkemahan itu tidak ada lahan? Saya percaya luas kok. Tapi kenapa Tuhan ingin Musa taruh ini perkemahan jauh dari tengah-tengah perkemahan orang Israel? Dari ini seperti sebuah pernyataan yang Tuhan ingin sampaikan bagi kita. Saudara, gereja itu harus terpisah. Saudara, saya bukan bilang gereja itu harus eksklusif, beda, bukan. Kalau gereja eksklusif itu gereja menutup diri. Tapi gereja itu harus dipisahkan. Gereja itu harus kudus. Gereja tidak boleh bercampur dengan dunia. Oke. Dari kata dunia bukan berarti kita punya aktivitas syariah, bukan, saudara. Dunia yang saya maksud adalah dosa dan perbuatan-perbuatan yang lain. Gereja harus terpisah. Makanya kenapa, saudara, gereja itu harus kudus. GKRI harus terpisah. GKRI harus kudus. Amin. Ya. Kan tiap saat dari mimbar ini semua hamba Tuhan bersuara, kami ingin Anda hidup benar, kami ingin Anda hidup kudus. Kudus itu artinya dipisahkan dari, dikhususkan untuk, itu kudus. Makanya Tuhan ingin umat Tuhan, gereja Tuhan, karena kita bukan ngomong soal bangunan, ngomong soal manusia di dalamnya. Tuhan ingin semua umatnya, gereja Tuhan, manusia di dalamnya itu terpisah dari dunia. Itu makna profetiknya, saudara. Anda tangkap ya, ngerti ya? Karena GKRI, sekali lagi GKRI harus beda. Cuma katakan GKRI harus beda. Cuma katakan GKRI harus kudus. Kenapa? Karena waktu GKRI kudus, Tuhan hadir di sana. Amin. Waktu GKRI kudus, Tuhan mengerjakan hal-hal yang besar. Waktu GKRI kudus, Tuhan menyatakan hal-hal yang hebat. Haleluya. Ada hal-hal yang supernatural terjadi. Jangan takut beda. Jangan takut beda, karena memang itu DNA-nya Allah kita. Beda. Jadi di kampus, di kantor, di rumah, di mana saja jangan takut beda. Anda nggak harus kompromi dengan orang kalau itu salah. Tidak boleh. Nyatakan, Anda tidak boleh takut menunjukkan Anda punya warna itu berbeda. Dan kami semua rindu satu saat orang bisa kenal. Waktu Anda ngomong aja, waktu Anda kasih solusi buat orang akan bilang gini, Anda ini kayaknya dia di GKRI deh. Saya rindu, amin. Tentang buat Tuhan Yesus dong, haleluya. Saya rindu waktu Anda berbicara dengan Anda punya teman di kantor, orang akan bilang gini,
Bapak ini kayaknya, Bapak jangan marah. Ibadah di GKD kah? Saudara, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, saudara. Oke, saudara, kami rindu seperti itu. Ya kan? Lihat, kita punya cara berbicara. Kita punya cara, ya, kita punya karakter. Kita punya cara berpikir. Itu orang kenal Tuhan. Orang kenal Tuhan. Haleluya. Nah, kita lihat. Kita lihat bahwa tiang awan yang turun di depan kemah pertemuan itu adalah lambang manifestasi kehadiran Tuhan di dalam kemah pertemuan itu. Sekali lagi, tiang awan adalah lambang manifestasi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi waktu tiang awan itu dia turun di kemah pertemuan, berarti bahwa Allah hadir dalam manifestasinya. Dan konteks gereja sekarang ini, manifestasi kehadiran Allah adalah lewat karya Roh Kudus yang dinyatakan di dalam gereja. Yang percaya katakan amin. Jadi waktu Anda lihat ada banyak orang bergerak dengan karunia-karunia rohani dalam gereja ini, itu berarti bahwa tiang awan kehadiran Allah. Allah hadir, Allah nyata di tengah-tengah umatnya, saudara. Amin. Jadi Anda jangan heran, mohon maaf gitu. Anda jangan heran kalau Anda lihat di dalam gereja ada orang yang berbahasa roh, ada orang yang bernubuat, ada orang yang berdoa untuk orang yang sakit. Dan karena ini adalah manifestasi nyata kehadiran Allah. Dan konteks gereja sekarang, saya bilang bahwa dikerjakan oleh Roh Kudus, lewat karya Roh Kudus. Karunia Roh Kudus. Kita lihat ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, seluruh bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu. Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Sama seperti Yakub ketika dia bergulat dengan Tuhan, dengan malaikat Tuhan. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Dan harusnya kita punya rasa lapar, haus seperti itu. Kalau kita mau ketemu Tuhan, ketemu dengan dia, jangan lepaskan Tuhan sampai dia katakan sesuatu untuk engkau, untuk rumah tanggamu, untuk studimu, untuk pekerjaanmu. Saya bilang waktu Anda di gereja buka hati buat Tuhan. Waktu penyembahan intim dengan Tuhan. Kalau tidak Anda pulang seperti orang yang biasa-biasa. Jadi sekali lagi kita bersyukur kita punya pimpin rohani yang haus akan Tuhan. Yang mentransferkan hal-hal yang luar biasa bagi kita. Sama seperti Musa. Musa sadar bahwa dia punya tanggung jawab itu sebuah tanggung jawab yang besar. Memimpin jutaan umat orang Israel. Untuk bahwa mereka lebih dekat dengan Tuhan senantiasa. Padahal ini umat yang dipimpin oleh Musa. Kata Alkitab sekali lagi adalah umat yang tegar tengkuk. Namun saudara lihat, Musa tidak pernah menyerah. Oke. Saudara, Anda tidak pernah tahu. Tapi ada pemimpinmu yang tidak pernah menyerah untuk engkau. Oke. Mendoakan engkau, bersyafaat buat engkau seperti Musa. Oke. Berdiri buat engkau. Oke. Sekalipun kenyataannya orang ini bangsa yang tegar tengkuk. Saking murkanya Tuhan bilang, Musa engkau dengan bangsa itu. Pergi, kamu yang pimpin. Padahal awalnya Tuhan bilang nanti aku yang pimpin. Dan saking murkanya Tuhan. Musa kamu dengan bangsa itu pergi. Musa bilang Tuhan ingatlah ini umatmu. Dan lihat Musa sangat luar biasa. Dan waktu saya renungkan itu Tuhan Musa itu sangat luar biasa. Pemimpin yang sangat karismatik. Dan awalnya kan Tuhan bilang this is my people. My people. Tapi dalam ayat ini Anda temukan Tuhan bilang these people. Bukan lagi my people, these people, bangsa ini. Karena sejak awal Tuhan bilang this is my people, ini umatku. Karena saking murkanya Tuhan bilang kau dengan bangsa itu pergi. Tapi Musa bilang Tuhan, waktu dia berdoa dengan Tuhan dia bilang Tuhan ingatlah ini umatmu. Musa dia seperti ingin mengingatkan Tuhan jangan Tuhan. Dan ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Lihat saudara, kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan pernah Anda mau melangkah.
Anda ingin cari jodoh, Anda ingin cari pekerjaan, kalau Tuhan tidak suruh, kalau Tuhan tidak pimpin, kalau Tuhan tidak bimbing, jangan pernah Anda melangkah. Dan lihat bahwa waktu malam itu Tuhan bicara buat Ishak. Ishak, kamu jangan ke Mesir. Ishak, kamu di Gerar. Daerah Gerar ini bukan lagi hijau semuanya. Daerah ini tanah kering, kerontang, tanah tabala-tabala. Oke. Tidak ada apapun yang bisa dihasilkan di sana. Lagi musim kelaparan di sana, saudara. Dan Ishak lagi berpikir untuk dia ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, Ishak, kamu tetap di sini. Ishak, kamu menabur. Menabur di mana? Di tanah yang kering ini. Yang tidak punya potensi. Tanahnya nggak punya potensi. Tapi kita lihat, bibit yang ditabur itu punya potensi. Dan kalau itu bibit ilahi, ditanam dimanapun dia akan bertumbuh. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong, amin. Tuhan bilang, Ishak, kamu tetap di sini. Kamu menabur, dan Alkitab berkata bahwa tahun itu juga, coba katakan tahun itu juga, bukan 10 tahun lagi, bukan 100 tahun lagi, tahun itu juga. Kata kitab, Ishak menuai 100 kali lipat. Haleluya, amin. Dan waktu orang taat dengan apa yang Tuhan bilang, dia akan diberkati. Anak muda, halo. Oke, di Ambon juga ada tempat pekerjaan. Kalau Anda berdoa, Anda minta setiap pintu yang lagi ditutup akan dibukakan buat Anda. Setiap pintu akan dibukakan buat Anda. Dan hanya yang percaya, dia akan mendapatkannya. Oke. Setelah kalau memang Anda pikir Tuhan, Pastor Tuhan bilang saya ke Jakarta, silakan. Tapi pastikan itu dari Tuhan. Haleluya. Karena di mana saja Tuhan bisa berkati Anda. Termasuk jodoh. Ya, kita lihat ayat yang berikut. Ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini. Dan lihat, Musa tekankan lagi, Tuhan ini umatmu. Sangat luar biasa. Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Waktu Musa bela orang Israel di hadapan Tuhan, Tuhan bilang, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Musa mengerti prinsip ini bahwa jika kasih karunia Tuhan menyertai umatnya, mereka akan berbeda. Katakan berbeda. Mereka akan berbeda. Dan Musa tahu prinsip ini. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan. Musa mengerti prinsip ini dengan jelas. Dan saya mengatakan sama halnya dengan jemaat GKRI Air Hidup Ambon. Anda dibedakan. Kenapa? Karena Tuhan di dalam gereja ini. Karena Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Saat Anda di bawah, Anda mungkin pernah dengar ini. Saat Anda di bawah, Allah itu sebagai pembela. Waktu Anda di atas, Allah itu sebagai pembeda buat Anda. Sehingga waktu Anda di atas, orang jelas lihat, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Waktu Anda di bawah, Anda dalam kondisi Anda sedih, Anda terpuruk, Tuhan itu yang membela Anda. Waktu Anda di atas, Tuhan itu pembeda Anda. Tuhan yang buat Anda berbeda. Amin. Ingat, kita punya Allah yang berbeda. Dan satu hal yang sangat luar biasa dari Musa adalah bahwa sebagai pemimpin dia tidak pernah melupakan umat Israel, sekalipun mereka ini kata Alkitab umat yang tegak tengkuk. Tuhan katakan bahwa hanya Musa yang mendapat kasih karunia Tuhan. Namun sekali lagi apa yang Musa katakan ketika dia bersyafaat dalam doanya, dia meminta kasih karunia Tuhan berlaku bagi orang Israel. Dia bukan pemimpin yang egois. Dia bukan pemimpin yang egois. Ketika dia bersyafaat untuk umatnya, Tuhan menjawabnya, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Bukan karena orang Israel itu dibenarkan, bukan, tapi karena ada seorang pemimpin yang berdiri bagi orang yang dipimpin. Kata saya bilang, saudara, kita bersyukur, saya pribadi, saya sangat bersyukur dan semua kita harusnya bersyukur bahwa kita punya pemimpin seperti Ibu Gembala. Maaf saudara-saudara, saya puji-puji Ibu Gembala, bukan seperti nanti saya dipromosikan, saya diangkat, saya dikasih uang, dikasih makan, bukan saudara. Tapi saya ngomong ini benar saudara. Ini fakta. Kita harusnya bersyukur untuk semua orang tua rohani kita yang ada di gereja, secara khusus Ibu Gembala yang ada, yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan bagi semua kita. Kalau beliau egois, beliau tidak akan berdoa untuk semua kita. Karena kami semua hamba Tuhan saksi hidup. Kalau Anda ragu, yuk kita pasang recorder CCTV, lalu kita dengar apa yang Ibu Gembala doakan setiap pagi waktu kami berdoa. Memang saudara, Ibu Gembala gak hafal semua nama Anda,
Tapi semua kita disebut ketika kami berdoa. Di kantor, di rumah apalagi. Nah saudara, ini bagian-bagian akhir yang terbaik dari pasal 33. Haleluya. Ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu. Tetapi firman-Nya ayat yang ke-19. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Dan ingat bahwa semua kita, jemaat GKRI Arif Ambon, semua kita adalah umat kasih karunia. Kita hidup di bawah kasih karunia dan itu artinya bahwa semua kita berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari sorga. Yang pernah katakan amin? Yes. Anda berhak dapatkan yang terbaik dari Tuhan. Karena semua kita umat kasih karunia. Sekali lagi saya bilang, kita bersyukur nama gereja kita Gereja Kasih Karunia Indonesia. Saudara, dengarkan baik-baik. Hari ini, semua katakan hari ini. Hari ini juga Tuhan akan melewatkan kegemilangannya di depan kita. Hari ini juga Tuhan akan menyatakan kebesarannya, kemahakuasaannya, keajaibannya. Tuhan akan melewatkannya di depan kita. Maka saya bilang, saudara, rindu Tuhan. Dan selesai saya khotbah, saya ingin semua Anda yang hadir pagi hari ini jangan lewatkan. Karena Tuhan bilang, aku akan berikan kasih karunia kepada siapa yang akan kuberi. Waktu Tuhan lihat hidup Anda, hati Anda beres, percayalah Tuhan akan kasih buat Anda. Tuhan akan melewatkan kegemilangannya. Saudara, waktu saya baca kegemilangan, itu ngomong soal kebesaran, kuasa, kemasyuran, kejayaan, kehebatan, kuasa Allah. Wow, sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Haleluya. Sekali lagi, hari ini Tuhan akan menunjukkan kegemilangannya di hadapan kita. Dan waktu dia lewat, kata Alkitab, dia akan menyerukan nama Tuhan. Waktu Allah lewat, dia akan menyerukan namanya. Dan kata Tuhan, waktu saya baca, ini kata Tuhan menunjuk pada kata Jehovah. Katakan Jehovah. Nama Allah itu selalu menyeratkan, selalu menyimbolkan karakter Allah. Dan semua kita tahu, Allah Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kita tahu Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Allah Jehovah Shalom, Allah yang memberikan damai sejahtera. Allah Jehovah Nisi, dia panji-panji kemenangan bagi kita. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan. Pagi hari ini, dia akan lewat. Dan dia akan menyerukan namanya atasmu. Engkau yang sakit, dia bilang, I am Jehovah Rafa. Engkau yang kekurangan, dia bilang, I am Jehovah Jireh. Engkau yang punya masalah, dia akan lewat dan dia bilang, I am Jehovah Shalom. Hari ini, hari ini, hari ini. Anda siap? Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22, hampir selesai. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku. Ini Tuhan ngomong, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Coba katakan gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Dan setiap kali Anda baca, Anda temukan kata gunung batu, Anda akan ingat ini bicara soal Yesus. Daud, Tuhan engkaulah gunung batuku. Anda pasti ingat satu lagu yang di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya, tepuk tangan buat semuanya, haleluya, amin. Waktu ngomong soal gunung batu, ngomong soal Yesus. Waktu Yesus bercakap-cakap berbicara dengan Petrus, Yesus bilang gini, kamu adalah Petrus. Tapi di atas Petra ini, di atas gunung batu ini, di atas batu karang ini, aku akan membangun umatku. Dan kata Yesus, alam maut tidak akan menguasainya. Yesus, hanya Yesus. Gunung batu ya. Oke. Dan lihat, lalu Tuhan bilang gini, aku akan menudungi engkau. Bagaimana caranya menudungi? Tuhan bilang, aku akan lewat dalam kemuliaanku. Ada suatu tempat dekatku
Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah, dekat dengan Allah. Lalu Tuhan bilang, aku akan menudungi engkau, aku akan memberkati engkau. Oke. Semua kita hanya lewat pengakuan kita bahwa Yesus adalah gunung batu, bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Anda terima Tuhan Yesus pagi hari ini, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak akan melewatkan Anda. Tuhan akan menudungi Anda. Tuhan akan lepaskan berkatnya, tidak akan ditahan-tahan. Tuhan akan kasih buat Anda. Haleluya. Dari ini ayat yang terakhir, sangat luar biasa. Ayat 23, saya rindu semua kita boleh membacakannya secara bersama-sama. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Waktu saya baca ayat ini, saudara, saya tertahan sangat lama. Sangat lama. Maka saya bilang, baru pernah saya bikin khotbah lama seperti ini, karena saya ingin Tuhan dengar. Saya tidak mau salah menyampaikan apa isi hati Tuhan. Saya ingin dengar Tuhan sampaikan sendiri apa yang Tuhan maksudkan. Mungkin waktu kita baca Anda pikir, iya karena tadi dibilang tidak ada orang yang bisa melihat wajah Tuhan, kalau lihat mati. Tapi Musa kata kita, dia memandang Tuhan muka dengan muka. Dia nggak mati. Lalu apa maksudnya? Apa maksudnya? Dia dengar baik-baik. Oke. Tuhan hanya mengizinkan Musa dengan umatnya. Mereka hanya melihat Allah dari belakang, bukan melihat wajah Allah. Bukan karena Allah meninggalkan mereka. Bukan karena Allah meninggalkan Anda dan saya. Tapi Tuhan ingin semua kita terus memandang Allah, mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Saya mungkin kasih ilustrasi begini, saudara. Waktu saya renungkan ayat ini, apa sih maksud Tuhan? Saudara, tiba-tiba Tuhan bawa memori saya waktu saya kecil. Jadi mama saya kan guru. Saya ingat waktu itu saya masih mungkin sekitar umur 5 tahun. Karena mama saya guru, jadi tiap hari beliau harus pergi ke sekolah. Ya kan? Ngajar dong guru. Dan setiap kali, karena saya sangat sayang dengan saya punya mama. Setiap kali saya ingat, ini memori Tuhan bawa saya tiba-tiba flash. Memori masa lalu, waktu saya kecil. Saya ingat waktu mama saya mau berangkat ke sekolah. Dia bilang, ma, itu kan anak kecil, ma, gitu ya kan. Gitu. Tapi mama saya kan jalan terus. Ya kan? Dia bilang, ma, karena saya ingin ikut mama saya. Saya ingin kemanapun mama saya berjalan, saya harus ikut. Makanya saya menangis, saya teriak. Tapi karena mama saya kan punya tugas banyak kan, dia harus jalan. Saya ingat mama saya sambil angkat tasnya gini loh. Dan dia jalan terus. Tapi karena saya tahu that is my mom. Saya tahu itu mama saya. Sekalipun dia membelakangi saya nggak lihat wajahnya. Saya tahu that is my mom. Dan saya tahu karena itu Tuhan, saya mau cari Tuhan. Karena saya tahu itu mama saya. Oke, saya akan cari dia, saya akan ikut dia. Dan saya menangis. Tapi karena ya mama saya harus ke sekolah, dia harus sekolah. Dan Tuhan bawa memori saya untuk masa kecil saya. Ini yang Tuhan maksudkan. Dia bukan membenci kita, bukan. Tapi ketika dia membalingkan belakang dan dia berjalan. Kalau kita tahu itu Bapa kita, Allah kita, yuk kita cari dia. Yuk kita kejar dia. Rasa lapar, rasa haus, rindu Tuhan. Yuk kita cari dia. Bukan karena dia membenci kita, bukan. Tapi dia rindu, dia ingin kita kejar dia. Kita cari dia, kita ikuti dia. Seperti anak kecil ini. Mari semua kita. Sekali lagi dia berbalik bukan untuk meninggalkan kita. Tapi dia ingin semua kita mengikutinya. Dan ketika kita mengikutinya, dia akan melewatkan segala kuasanya. Dia akan melewatkan segala kegemilangannya. Dan menyebut namanya. Menyebut karakternya. Supaya hari ini juga kita akan mengalaminya. Dan itu akan buat kita akan terus mengejar anak. Akan terus mengejar Allah. Sama seperti seorang anak. Dia akan terus mengejar orang tuanya. Akan terus mencari orang tuanya. Karena dia kenal siapa orang tuanya.